Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semuanya. Siang, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak, hormat, gerak, berdoa mulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran Ananda semuanya. Sebelumnya, apakah Ananda semua sehat? Sehat, Bu. Anissa, Hadir. Jessica, Hadir. Fanny, Hadir. Fadil, Hadir. Suci, Hadir. Wilda. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir pada siang hari ini ya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran pada hari ini, Ibu akan membacakan indikator pencapaian kita pada siang hari ini, yang mana kita dapat memahami konsep pembuayan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya menyelidiki pengaruh suhu terhadap pembuayan dan menarik kesimpulan dari percobaan. Sebelum kita masuk pada pembelajaran pada siang hari ini, Ibu akan menampilkan sebuah animasi tentang materi kita pada hari ini. Silakan Ananda semua amati dan nanti Ananda semua tarik kesimpulan apa yang Ananda amati dari video tersebut. Silakan diamati. Baik, Bu. Tadi kan Anda semua sudah menonton video animasi tersebut. Coba siapa yang dapat menarik kesimpulan dari video tersebut? Kenapa balon udara bisa mengembang dan bisa terbang tinggi? Saya, Bu. Silakan Jessica. Baik, Bu. Karena adanya api yang berada dalam bapan udara itu akan memanaskan udara sehingga udara mengembang dan terlihat balon tersebut mengembang begitu besar. Bagus sekali. Mari kita kasih aplaus kepada Jessica. Selanjutnya tadi kan baru sedikit yang disampaikan oleh teman Anda. Siapa lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Silakan Fanny. Api juga menyebabkan perubahan massa jenis udara, Bu. Bagus sekali, Mas. Mari kita kasih aplaus kepada Fanny. Dari video animasi tersebut kan dapat Anda semua simpulkan bahwa kenapa balon udara bisa mengembang begitu besar dan bisa terbang begitu tinggi, karena adanya api yang berada dalam balon udara itu akan memanaskan udara. Sehingga udara mengembang dan terlihatlah balon tersebut mengembang begitu besar. Dan kenapa sih Bu balonnya bisa terbang begitu tinggi? Alasannya itu, api juga menyebabkan perubahan massa jenis di udara. Massa jenis udara di dalam balon akan lebih ringan daripada massa jenis udara di luar balon, sehingga balon itu bisa terbang begitu tinggi. Dari video tersebut, siapa yang memahami apa itu pemuaian? Saya, Bu. Silakan Fadil. Bertambah panjangnya suatu benda. Mari kita kasih aplaus kepada Fadil.
Benar sekali yang disampaikan oleh teman Ananda tadi. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran benda karena kenaikan suhu atau terjadi pemanasan. Nah, ternyata pemuaian tersebut terjadi bukan hanya pada zat gas saja, tetapi juga terjadi pada zat padat dan zat cair. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat. Nah, yang pertama yaitu pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat terjadi pada 3 pemuaian, yaitu pada muai panjang, muai volume, dan muai luas. Yang pertama yaitu muai panjang. Nah, pada pemuaian panjang, siapa yang tahu apa itu pemuaian panjang? Saya, Bu. Ya, silakan Wilda. Pemuaian panjang perubahan panjang benda karena mengalami kenaikan suhu. Nah, benar sekali. Mari kita kasih aplaus kepada Wilda. Nah, pemuaian panjang yaitu perubahan panjang benda karena terjadi kenaikan suhu atau dipanaskan. Nah, pemuaian panjang terjadi pada benda-benda yang sangat kecil yang memiliki luas penampang yang sangat kecil. Contohnya yaitu pada jarum rajut. Pada pemuaian panjang didapatkan persamaan Nah, pada pemuaian panjang terdapat persamaan yaitu delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T, di mana delta L adalah perubahan panjang benda, L0 adalah panjang awal benda, alfa adalah koefisien muai panjang, delta T adalah perubahan suhu. Nah, apakah Anda semua sudah paham? Paham, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemuaian luas. Nah, kalau pemuaian panjang tadi kan perubahan panjang benda. Kalau pemuaian luas apa? Perubahan luas benda, Bu. Nah, bagus sekali. Kalau pemuaian panjang, perubahan panjang benda karena kenaikan suhu. Sedangkan pemuaian luas adalah perubahan luas benda karena kenaikan suhu atau dipanaskan. Nah, contoh pemuaian luas yaitu pada plat tembaga. Nah, pada pemuaian luas didapatkan juga persamaannya yaitu delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. Nah, selanjutnya yaitu pemuaian volume. Nah, kalau tadi kan pemuaian panjang, perubahan panjang. Kalau luas, perubahan luas benda. Nah, selanjutnya yaitu pemuaian volume. Siapa yang tahu apa itu pemuaian? Perubahan volume benda karena mengalami kenaikan suhu. Nah, bagus sekali. Mari kita kasih aplaus kepada Jessica. Nah, benar sekali. Pemuaian volume adalah
Perubahan volume benda karena terjadinya kenaikan suhu atau dipanaskan. Contoh pemuaian volume biasanya itu pupus tembaga, di mana kita dapatkan persamaan untuk pemuaian volume yaitu delta V sama dengan P0 dikali gamma dikali delta T. Bahas tadi, apakah Anda semua sudah paham? Paham, Bu. Bagus sekali. Silakan dicatat terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Pada saat terjadi kebakaran, keping-keping di mekta yang ada pada alarm tersebut akan memuai dan menyentuh sisi-sisinya sehingga mengakibatkan mengalirnya arus listrik sehingga alarm tersebut berbunyi. Contoh lainnya bagaimana, Bu? Contoh lainnya seperti pada kereta api dan kaca jendela. Selanjutnya kita masuk pada pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair ini berbeda dengan zat padat. Kalau pada zat padat terjadi pada muai panjang, muai volume, dan muai luas. Sedangkan pada pemuaian zat cair hanya terjadi pemuaian volume. Yaitu pada saat ketika kita memanaskan air, di mana air tersebut diisi ke dalam teko sampai penuh, dan ketika air itu dipanaskan, air akan mendidih. Air itu ternyata akan memancar keluar. Hal ini terjadi karena kenaikan volume akibat pemuaian. Nah, ternyata pada pemuaian volume bukan hanya terjadi pemuaian tetapi juga penyusutan. Penyusutan ini terjadi karena pemuaian ini terjadi ketika air dipanaskan pada 4 derajat Celcius, terjadi penyusutan ketika air dipanaskan pada 0 derajat Celcius. Biasanya dinamakan dengan anomali air. Nah, sampai di sini apakah Anda sudah paham? Bagus sekali. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemuaian zat gas. Nah, pada pemuaian zat gas kali ini, Ibu akan melakukan percobaan. Silakan Anda semua amati dan nanti coba Anda tarik kesimpulan apa yang Anda dapat dari percobaan berikut ini. Baik, Bu. Alat demand yang kita butuhkan itu balon udara, botol, wadah yang berisi air panas satu, dan wadah yang berisi air dingin. Yang pertama yaitu pada wadah yang berisi air dingin, kita akan melakukan percobaan. Silakan Anda yang lain diamati ya, nanti Ibu akan suruh menarik kesimpulannya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam wadah yang berisi air dingin. Kita diamkan selama 1 menit dan silakan Anda semua amati apa yang terjadi pada balon tersebut. Selanjutnya kita masukkan botol ke dalam wadah yang berisi air panas. Nah, silakan diamati apa yang terjadi. Dari percobaan yang telah kita lakukan tadi, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari percobaan tersebut? Atau Ibu ambil secara acak saja ya? Ya, Bu. Nah, silakan kepada Jessica.
Saya nggak tahu, Bu. Silakan Wilda. Pada saat di air panas, balon mengembang. Pada saat di air dingin, balon mengempes menyusut. Bagus sekali, mari kita kasih aplaus kepada Wilda. Nah, benar sekali. Di mana pada saat balon udara dimasukkan ke dalam air panas, balon tersebut akan mengembang. Dan pada saat dimasukkan ke air dingin, balon tersebut akan mengempes atau menyusut. Pada saat udara dipanaskan, udara akan mengalami pemuaian yang menyebabkan perubahan volume atau tekanan yang besarnya sebanding dengan kenaikan suhu yang diberikan. Nah, pada pemuaian zat gas ini terdapat 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu tekanan, volume, dan suhu. Sehingga didapatkan persamaan untuk pemuaian zat gas ini, yaitu P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T3. Sampai di sini apakah Anda semua sudah paham? Paham, Bu. Ya, kalau Anda semua sudah paham, Ibu akan memberikan contoh soal tentang pelajaran kita pada hari ini. Silahkan dicatat. Nanti kalau siapa yang sudah selesai, silahkan maju ke depan. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, silahkan dicatat ya. Soalnya, sebuah benda terbuat dari baja mempunyai panjang 1000 cm. Berapakah pertambahan panjang baja itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Nanti kalau siapa yang sudah selesai, silakan maju ke depan untuk mengerjakannya. Nanti akan Ibu kasih nilai tambahan. Baik, Bu. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, apakah sudah ada yang selesai? Udah, Bu. Ya, silakan maju, Fani. Selesai, Bu. Yang lain silakan dicek jawabannya ya. Diketahui L0 1000 cm, delta T 50 derajat Celcius, alfa 12 derajat. Ini pada tabelnya ada ya, tabel koefisien. Ini ada KL. Nah, pada samaan. Nah, sudah benar jawaban teman Ananda tadi. Nah, sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, silakan Ananda semua catat tugas untuk di rumah, yaitu pada buku LKS halaman 53. Silakan dikerjakan di rumah dan dikumpul minggu depan. Nah, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini? Saya, Bu. Silakan. Adalah perubahan suatu benda karena kenaikan suhu atau dipanaskan. Pemuaian terjadi pada 3 zat, yaitu pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Pada zat padat terjadi muai panjang, muai volume, dan muai luas. Sedangkan pada zat cair hanya terjadi pemuaian volume. Dan pada pemuaian zat gas juga begitu, terjadi pada pemuaian volume. Pada pemuaian zat gas terjadi dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu tekanan, volume, dan suhu. Sudah, Bu? Sudah, Bu. Nah, bagus sekali. Mari kita kasih aplaus kepada Fani. Nah, Ibu. Nah, kalau begitu Ibu tutup pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.